Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita amati sejak ini berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Jokowi ini makin acak adut ya. Karena sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang dicatut namanya, bahkan ada nama Pak Yusuf Kalla, nama Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono dan sebagainya, dan banyak tuh. Tapi itu rata-rata memang hoax ya, dan itu dibuat berdasarkan, ada juga yang dibuat menggunakan AI, tapi ada juga yang betul, yang Pak Jenderal SS disebut itu juga disebutkan bahwa itu yang menyatakan adalah Farhad Abbas. Ini pendukungnya Pak Jokowi, kalau netizen menyebutnya termol begitu ya. Nah, sekarang ini yang lebih menarik, ternyata sejumlah tokoh senior ada. Mada Purnawirawan, jenderal itu saya sebut dari tiga matra ya, dari ada Laksamana, ada kemudian Marskal, tapi saya sebutnya jenderal saja supaya enak. Bahkan juga mantan hakim agung ad hoc dan juga tokoh sipil lainnya mengajukan gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan segera akan bersidang. Nah, salah satunya itu yang tokoh yang ikut turun gunung ini adalah Pak Dwi Cahyo Suarsono. Beliau ini mantan Hakim Agung ad hoc selama puluhan tahun di Mahkamah Agung. Assalamualaikum, Pak Dwi. Waalaikumsalam, Mas Ersu, apa Iya, kabar? Alhamdulillah. Akhirnya ini Pak turun gunung ya. Ada Anda seperti Pak Narko, Majen TNI Sunarko, yang selama ini kelihatannya lebih pressure group gitu dari luar, penggembira. Tapi sekarang turun gunung mengajukan gugatan citizen lawsuit. Apa dasarnya ini? Ya dasarnya adalah diawali dengan pada waktu itu adalah peristiwa diuploadnya fotokopi, saya katakan ya, Mm-mm. fotokopi ijazah Jokowi oleh Mm. siapa itu namanya dari Sandi Dian Utama PSI itu, ya, Mas PSI Dian Sandi Utama ya. Sandi Dian Utama ya. Ya. Hmm. Dian Sandi Utama, Ya. ya. Diuploadnya fotokopi ijazah Mm-mm. Pak Jokowi oleh Dian Sandi Utama. Mm. Nah, diawali dari situ, terus kemudian para teman-teman yang punya keahlian khusus ini Mm. mencoba untuk melakukan eh, Analisis apa ya. namanya Analisis ya. analisis Mm. ya, Mm. melalui kepakarannya Mm. beliau-beliau, Mm. dan itu terus berlanjut hingga sampai sekarang ini. Mm. Namun ada satu persoalan yang kemudian ini juga menjadi berkembang, jadi menjadi satu kasus lain, Mm. tapi ada rentetan dengan masalah ijazah itu adalah ditetapkannya 3 orang sebagai peneliti, Mm. ya, sebagai peneliti ijazah Pak Jokowi. Ya, jadi dulu ada Rismon, Dr. Tifa, dan Roy Suryo. Rismon Atau ini, kalau disingkat Rismon RRT, apa RRT ya waktu itu ya. ya kalau disingkat RRT kan berarti Roy, Rismon, Nah, Tifa. Riva ya. Tapi Kan gitu kalau disingkat RRT. bukannya Rismon sudah almarhum, bukan almarhum, apa Anu Merta atau apa? Nah, ini kan dulu nih, Oh saya dulu, coba oke. untuk Hmm. flashback ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi Hmm. jadi penelitian-penelitian dilakukan oleh mereka bertiga itu Hmm. tentu bukan tidak menghasilkan, Hmm. justru menghasilkan hal-hal yang positif dan pencerahan untuk bagi masyarakat kita Oke. yang selama ini masyarakat kita tidak tahu, Hmm. ya. Terus tiba-tiba terjadi ada dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Hmm. Nah, dari situlah kemudian 3 orang ini disangkakan dengan pasal Hmm. oleh penyidik, ya, pasal di dalam Undang-Undang ITE, Hmm. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu Hmm. disangkakan dengan pasal 27, Hmm. 28 ayat 1, Hmm. pasal 32, pasal 35. Hmm. Yang semua ini hukumannya sangat berat gitu. Hmm. Ya. Nah, Hmm. penetapan penetapan mereka sebagai tersangka sekarang berarti kan tinggal 2 orang nih, Mas Hersu. Ya, ya. Ya tinggal Yang Roy satu, Suryo dan Tifa ya, yang ya. ya, yang satu tadi sudah Anumerta ya. Itu dalam dalam terminologi perjuangan ya, bukan dalam pengertian orangnya ya. Dalam terminologi perjuangan, Ya, betul. Dalam ya, terminologi perjuangan. ya. Hmm. Jadi sekarang kan tinggal 2 orang ini kan, Hmm. Hmm. ya kan. Nah, terus kemudian
kita melihat bahwa apa yang salah dari peneliti ini, Oke. apa yang salah, gitu. Sehingga mereka ditetapkan, mereka tuh masuk ke klaster 2 kalau tidak salah ya, Iya, klaster 2 betul. klaster 2 ya. Apa yang salah dari mereka? Mm, Nah, dari sinilah tentunya kami dari FPP TNI tidak tinggal diam. mm, Kami selalu mengikuti perkembangan-perkembangan kasus mm, ijazah yang diduga palsu, ijazahnya Pak Jokowi, ya. mm, Kami selalu mengikuti dan kami juga selalu mengikuti sepak terjang dari teman-teman termasuk Mas Roy mm, yang sedang melakukan penelitian ini dan juga melakukan verifikasi-verifikasi mm. ke beberapa tempat, Sampai ke Sydney ya, termasuk malah ya. Kalau untuk Gibran kasusnya ya. untuk Gibran-nya, betul, Mm, ya kan. mm, Tapi untuk yang ijazah ini kan juga ke UGM ya, Yes. ke mantan rektor, ya kan, terus Mm, teman-temannya, mm, terus mantan dosennya, ini sudah dilakukan semua oleh mereka. mm, Nah, kemudian penetapan mereka sebagai tersangka, ini ada satu kejanggalan lah buat mm. buat kami melihatnya gitu. Ya, 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 Karena ya. begini, kalau kami melihat dari kacamata hukum, Mm, seseorang itu tidak bisa ketika melakukan penelitian, ya, mm, dengan keilmuan, dengan latar belakang, kecuali mereka tidak mempunyai ilmu soal penelitian itu ya. mm, mm, Ini kita anggap apa namanya ya, main-main lah, bisa kita katakan juga ini mm, fitnah, mm, hoax dan sebagainya. Tapi mm, ini dilatar belakangi oleh satu keilmuan, keahlian yang mereka miliki. mm. Nah, terus kemudian mereka dijadikan tersangka dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini kan menjadi suatu pertanyaan. Mm, Kenapa Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka mm, dengan pasal-pasal ITE tadi ya? Ya. Kemudian setelah kita kaji, ini kan harusnya Mm, ada satu putusan pengadilan dulu bahwa mm. ijazah Jokowi itu dinyatakan asli atau palsu. Ya. Ketika dinyatakan ijazah Jokowi ini asli, Mm. maka mereka belum tentu juga bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Belum. Oh, belum ya? Mm, mm, Belum. mm. Karena keilmuan itu tadi Ya, ya. tentu harus dilakukan verifikasi terhadap orang-orang tersebut. Polisi Mm, harus melakukan verifikasi. Loh, ini mm, hasil temuan, hasil putusan seperti ini. Nah, dari hasil putusan itu pun juga harus tetap kita lihat, Mas Hersu, mm, apakah hakim juga menghadirkan seorang ahli. Hakim tidak bisa berpedoman kepada apa yang diterima saat ini tanpa juga melakukan mm. atau melibatkan para ahli atau peneliti-peneliti yang lain. Oke. Mhm, Itu harus dilakukan oleh hakim. mm, Jadi harus ada counter daripada penemuan yang dilakukan oleh mm. RRT. Ya. Atau sorry, bukan RT lagi ya RT sekarang, lagi ya? RT lah. RT ya. RT sekarang, R yang Ya. satu sudah menghilang kan. Ya, ya. Oke. Gitu. Jadi itu. Mm, Nah, nanti setelah di dalam proses persidangan itu mm, diputuskan bahwa dengan melalui beberapa pertimbangan tentunya majelis hakim, mm, ya, sudah diverifikasi dengan benar, sudah mendatangkan ahli mm, dari semua yang terlibat di dalam persidangan itu, mhm, baru nanti hakim kan akan memutuskan. Nah, di dalam putusan hakim itu, kalau dinyatakan ini ijazahnya asli, kemudian juga nanti dari hasil verifikasi terakhir mm, ternyata memang itu adalah asli, maka bisa saja si RT ini mm, dikenakan salah satu, tidak bisa semua pasal yang ada di ini ya. Saya sudah mm, baca ya, tidak mm. bisa semua pasal yang ada di Undang-Undang ITE ya, yang Ya. saya sebutkan tadi ya. Mhm, Mulai pasal 27, 28, 32, 35. mm, Tidak bisa semua mm, dipergunakan untuk menjerat mereka. mm, Nah, itu harusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, mm, mengkaji seperti itu. mhm, Jangan serampangan terus menetapkan mereka sebagai tersangka. mhm, Makanya di sini kan kami dari FPP TNI mm, ini kan sudah menyampaikan bahwa kami mewakili, jadi kami mengatasnamakan mm. citizen Lawsuit. lawsuit ya, Mm, mm, citizen lawsuit.
Jadi Boleh jadi dijelaskan dulu ya, kita ini mengajukan. gugatan melawan hukum dari warga negara, gitu artinya. Kira-kira gimana itu Siti Betul, Sudut? betul. Ya, 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 oke. jadi gugatan warga negara. Ya, Jadi bukan hanya FPP TNI. ya, FPP ya, TNI merupakan bagian dari warga negara. ya, Karena ya, ada pihak ya, sipil juga yang masuk ya, ya. dalam gugatan ini ya. Mm, Nah, ini terhadap kebijakan Direktorat Reserse Kriminal Umum ini yang kita ya, ajukan ini mhm, atau Diskrimum ya, ya, yang telah lalai menerapkan hukum. Saya bacakan aja nih dalam rilis yang kami buat ya. ya, Sebagai yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum. mm, Notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum mhm, oleh penguasa atau PMH mm, yang merugikan hak publik atau ya, hak orang lain. mhm, Dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari ganti rugi. Artinya kami bukan sekedar mencari ganti rugi juga ya. Kalau oke. di dalam gugatan itu kita minta ganti rugi cuma Berapa? 100.000 kalau nggak salah. 100.000 ya, seratus itu ribu. formalitas lah aja nih ya, simbol saja ya gitu ya. Iya, gitu. Hmm, Tapi ya ya, kan yang penting ini adalah kebenaran di hmm, dalam penerapan hukumnya. oke, Nah, itulah yang yang apa namanya yang kami sampaikan bahwa eh, ada satu kelemahan di dalam proses penetapan ini, hmm, di dalam mengkaji pasal-pasal yang akan disangkakan kepada RT. hmm, Inilah yang menjadi dasar hukum kita. Lalu kita membuat suatu gugatan, adalah gugatan perbuatan melawan hukum. mhm. Tentu ini akan menjadi nantinya, Mas Herzu, Ya, saya tahu ini sudah saya prediksi akan menjadi polemik. ya, Artinya begini, hmm, loh, kenapa tidak Prapit? hmm. Apa? Kalau keberatan tentang penetapan sebagai Hmm. pra peradilan, Oh, pra peradilan, oke, ya, 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 tidak, hmm, kenapa tidak melakukan pra peradilan? hmm, hmm, Pasti ada nanti seperti itu. hmm. Kenapa Kalau tidak pra tidak? peradilan bukannya mereka yang jadi tersangka yang berhak mengajukan? Kalau pra peradilan, Oh iya, iya. ya, Artinya gini, di hmm, dalam proses ini, hmm, kalau nanti terjadi polemik atau ya, mungkin ada komentar-komentar dari beberapa hmm, ahli hukum katakanlah gitu hmm, ya, hmm, itu kan pasti ada nanti yang mengomentari. Saya yakin hmm, kenapa tidak dilakukan pra peradilan ya, hmm, kalau terjadi keberatan terhadap uh, penangkapan atau penetapan sebagai tersangka. ya, hmm, Itu kan akan terjadi. Kita kan tidak hanya berhenti pada persoalan bisa atau tidaknya dilakukan gugatan perdata. ya, Kenapa tidak melakukan prapit? ya, Kenapa tidak melakukan gugatan ke petun? betul. Karena dimungkinkan juga, Mas Hersu, gugatan ke Hmm, petun ini. hmm, Dimungkinkan, ya kan? Ada dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hmm. tentang administrasi pemerintahan. Itu Atau diatur semua kalau tentang. di internal bisa ke Biro Wasidik kan, kalau di internal Polri ya bisa melakukan ke situ Ya, juga ya. ya, betul. Hmm, hmm, Nah, betul. Nah, sekarang eh, kita sudah masuk kepada gugatan perdata ya, dengan perbuatan melawan hukum itu. hmm, Yang kami anggap bahwa ada penyalahgunaan kewenangan. ya, hmm, Salah satu unsur yang ada di dalam perbuatan melawan hukum ada penyalahgunaan kewenangan itu. hmm, Nah, ketika kewenangan-kewenangan ini merugikan orang lain, hmm, itu kami sebagai yang melakukan gugatan warga negara, mengatasnamakan CLS ini, ya warga ya, negara ya, hmm, hmm, warga negara, kami bisa melakukan itu karena ada satu kerugian orang lain. hmm, Kerugian ini bukan hanya kerugian materi, tetapi kerugian nama baik, hmm, ya kan, hmm, kehidupan sosial di masyarakat, keluarga dan sebagainya. Itu kerugian yang sebenarnya tidak bisa hmm, diukur dengan uang, ya, tidak bisa dinilai dengan uang. hmm, hmm, Nah, ya, oleh karena itu eh, kami pun juga mungkin sedikit akan saya singgung soal kenapa kok berani mengajukan gugatan perdata. Karena begini, kami meyakini bahwa kami itu pada waktu di hmm, Mahkamah Agung itu sudah membuat satu
satu kajian dan rumusan hukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Ya, tentang apa itu? Jadi dibuka satu ruang langkah hukum bagi hakim untuk melakukan judicial activism. Oke, saya sering dengar ini Sedikit istilah. saya bacakan. Saya sering dengar istilah. Ya. Nanti dijelaskan ya judicial activism. Judicial activism ya. Ya, baca dulu pasal Ya. pasalnya ya. Oke. Judicial activism adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi yudisial. Oh, diskresi. Ya, oke. Dalam penerapan hukum. Diskresi yudisial dalam penerapan hukum. Judicial activism adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi yudisial dalam penerapan hukum. Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai aktor yang secara aktif menggali, menemukan, menafsirkan hukum dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan menghasilkan keadilan substantif. Oh, jadi ini ya, jadi goalnya itu keadilan tadi ya. Goalnya itu ya. Ya, goalnya ya, goalnya itu adalah keadilan substantif. Tidak boleh textbook saja yang ada dalam pasal-pasal gitulah ya. Ya, nah pasalnya itu bunyinya begini. Ya. Mas Hersu, saya bacakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Menegaskan pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Nggak boleh. Makanya kita berkeyakinan ini bisa diproses dalam gugatan perdata. Ya. Nah, di sisi lain di dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Clear sudah? Ya. Oke. Ini yang ngomong soalnya mantan hakim agung ya. Yang kan Anda lama ya di sebagai hakim agung itu berapa tahun Anda di Mahkamah Agung? 15 tahun Mas Hersu. 15 tahun. Ya udah, oke. 15 tahun. Ya sudah. Jadi nggak ada alasan nanti misalnya nggak punya legal standing apa nggak ada alasan itu ya nanti ya. Nggak ada alasan. Jadi kalau akan mungkin orang belum banyak yang tahu apa dasar hukumnya. Ya. Kalau kita masuk kepada judicial activism itu. Ya. Mungkin ada orang yang nggak tahu, dia tidak apa maksudnya, benda apa ini, makhluk apa ini. Ya. Itulah dasar hukumnya tadi. Pasal 10 ayat 1, pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya. Itu Mas Hersu. Nah, mudah-mudahan dengan gugatan kami yang nanti akan disidangkan tanggal 6 hari Senin ya. Di mana itu? Di tanggal 6 hari. Tanggal 6 hari Senin. Jakarta Selatan, Mas. Oh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, oke. Nanti akan diperiksa, nanti ada kekurangan apa akan dikembalikan biasanya gitu ya. Yes, oke itu. Ya, administrasi ya biasanya. Ya, syarat-syarat administrasi biasanya harus dipenuhi ya. Ya, oke. Betul. Nah, tapi sebelum Anda lanjutkan, sebelum Anda lanjutkan ini ya, hari Senin akan dimulai. Apa kan ini ada dua berarti sekarang. Ini kan CLS Citizen Lawsuit ini kalian barang baru di telinga publik ya. Kita mulai ingat juga di Solo. Ya, di Solo ada juga dua alumni UGM yang mengajukan Citizen Lawsuit dan sebentar lagi akan ada putusan. Apa yang membedakan antara yang para purnawirawan, para jenderal ini dan para tokoh sipil ini yang digugat dengan yang di Solo apa bedanya? Dan atau kesamaannya apa juga? Gitu. Ya kesamaannya kita kan mewakili kepentingan publik, masyarakat Indonesia ya. Kepentingan publik untuk kepentingan publik, mewakili masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Kira-kira seperti itu. Oke. Tentu objeknya beda Mas. Itu kan ijazah. Oh, itu ijazah. Kalau ini ini pentersangkaan ya. Kan karena Iya, beda Mas, beda. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini Anda sekarang apakah lawyernya itu sama dengan lawyernya Roy yang Roy dan Tifa, Troya, atau ini lawyernya berbeda? Timnya? Oke, sebelum saya masuk ke tim lawyernya, jadi saya akan informasikan bahwa gugatan Citizen Lawsuit ini
itu ada 9 jenderal, Mas Hersu, 9 jenderal dari 3 angkatan ya. dari 3 matra. Ya, Dari ya. 3 matra. Oke. Ya, mungkin boleh disebutkan Kolonelnya nama-nama. ada 6. Ya, oke. Nggak usah saya sebutkan namanya ya. Ya, oke, oke. Ya. Disebutkan nggak namanya? Boleh Mau disebutkan. disebutkan nggak? Ya, boleh yang 9 ya. 9 yang jenderal tadi Anda sebutkan ya. Oke. Hmm. Jadi yang jenderal itu antara lain ya, ini semua sudah purnawirawan tentunya ya. Jadi Majen TNI Purnawirawan Sunarko, ya, mantan Danjen Kopassus terus ini ya. ya, kemudian Laksma TNI Purnawirawan Dr. Handes Soni Santoso, Laksma TNI Purnawirawan Dr. Gigi Muryono Aladin, SIP, Marsda TNI Purnawirawan Insinyur Muhammad Amin Syah Budiono, kemudian Marsda TNI Purnawirawan Nazir Shah, Marsda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto, Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna, Brigjen TNI Purnawirawan Jumadi, itu yang berpangkat jenderal. Jadi ada 9 orang. Ya. Yang di luar itu kolonelnya, ya. Kolonelnya ada Kolonel Purnawirawan Kusumastono, Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Nursam, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, ya. Kolonel Purnawirawan Hasnan, Kolonel Purnawirawan Joko Indro Wahyono, Kolonel Purnawirawan Sopandi Ali. Ya. Dan sipilnya ada 2, saya dan Insinyur Haji Komardin, SH. Ya. Pengacara ini, lawyer ya beliau nih ya, kalau nggak salah saya ingat saya ya. Nah, ya. Ya itu apa namanya? Dia juga salah satu juga pengusaha dia tuh. Oh, pengusaha, oke. Lawyer ya. tapi juga ya. lawyer juga pengusaha. Gitu. Dan Anda adalah Dwi Cipto Suarsono ya. Ini Dwi Cahyo Suarsono ya. Itu mantan Hakim Agung ad hoc selama 15 tahun di Mahkamah Agung ya. Itu profilnya. Ya, silakan lanjutkan. Nah, kemudian rencana, bukan rencana ya, ini sudah terbentuk bahwa sudah terbentuk penggabungan tim lawyernya yang menangani, kebetulan yang mengajukan ini adalah juga dari tim lawyer apa tadi, Troya ya. Troya. Ya, Troya itu sudah bergabung juga, tapi di sini kita menggunakan nama tim hukum Tokham. Tokham itu kepanjangan tim advokasi, litigasi, dan keadilan untuk hak asasi manusia. Itu kepanjangannya. Ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya sudah ada dia ya. tim lawyernya. Pertanyaannya mengapa kemudian, kan saya tahu ini nama-nama tokoh ini banyak yang tidak asing seperti Pak Narko dan sebagainya, ini jenderal yang aktivis lah sekarang ini ya, yang selama ini kan tidak langsung masuk ke Palagan di pengadilan ya. Ini beliau melakukan pressure melalui konferensi pers, pernyataan kepada media, gerakan-gerakan turun ke jalan dan sebagainya. Kenapa sekarang kemudian kok mesti turun ke Palagan ke persidangan ini? Mungkin tadi sudah saya sampaikan ke Mas Hersu, kenapa kita kok sampai turun ke persidangan? Sebenarnya begini, sebenarnya kita tidak ada motivasi apa-apa kecuali kita mau meluruskan bentuk hukum, penerapan hukum yang benar itu seperti apa. Langkah-langkah penerapan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya harusnya seperti apa. Nah, ini anggaplah ini sebagai satu, walaupun ini proses perdata, anggaplah ini suatu proses diskusi di pengadilan. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi silakan. Kami banyak, Mas Hersu, yang langkah-langkah hukum yang bisa kita terapkan nanti, di samping juga gugatan perdata nanti ya. Kita tinggal lihat nanti di petun apakah mencukupi waktunya yang 90 hari. Itu juga kita nanti bisa lakukan itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa tentang perbuatan melawan hukum ini bisa juga kita petunkan. Ya, oke. Tidak hanya terbatas pada gugatan perdata. Oke.
Kalau coba saya review ya supaya kalau salah tolong Anda luruskan. Pertama tentu niatnya adalah ini meluruskan para penyidik di Polda Metro Jaya yang Anda sebut tadi serampangan menerapkan itu. Itu ya kan begitu ya Ya, yang ya, satu. ya, Kedua, ini tentu mendorong agar para hakim. Nah, ini menarik mungkin dengan latar belakang Anda sebagai hakim mendorong untuk menjadi tadi apa istilahnya judicial activism gitu ya yang ya, tidak hanya ya, pokoknya tujuan utamanya adalah soal keadilan tertinggi lah gitu ya. Jadi ya, bukan ya, bukan hanya mata-mata ini karena banyak sekali sekarang hakim itu ya banyak letter luck melihat hukum seperti ini dan mengabaikan keadilan rasa keadilan masyarakat. Itu kan yang paling penting sekarang di apa dirasakan. Tapi kan kadang-kadang hakim juga atau penegak hukum selalu bilang bahwa ini dilemanya antara rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Kan selalu seperti itu yang selalu disebutkan ya. Itu dua. Nah, ya. apalagi kira-kira yang tadi yang kurang dari yang saya sampaikan tadi tujuannya. Ya itu ya, dua itu ya Manfaat sebenarnya. Apa? adalah manfaat. Oh, manfaat. Manfaat. Manfaatnya apa? Ya, Hmm. Ya, ya. manfaat, Nah, kepastian, keadilan. Jadi oke. setiap kali hakim itu memutus harus Hmm. mempunyai tiga nilai ini, Mas. Oh, ya, ya. Hmm. Ya, memenuhi rasa keadilan, Mhm. adanya satu kepastian, terus Mhm. kemudian adanya manfaat. Manfaat pada publik. Ya, Ya, oke. Baik. ya, saya ambil contoh lah begini, pamannya. Hmm. Ada satu putusan yang dianggap sudah memenuhi Rasa keadilan. keadilan, Mhm. ya, sudah memenuhi kepastian, Mhm. tetapi tidak memenuhi manfaat. Contoh, Apa itu? ada kasus Mhm. tanah nih, Mhm. tapi tidak bisa dieksekusi, Mhm. Mhm. tidak terpenuhi nih manfaatnya nih. Ya, ya, ya. Hmm. Tapi untuk keadilan sudah, Hmm. karena sudah diputus oleh pengadilan bahwa tanah ini adalah milik si A, Hmm. kepastian hukumnya sudah, Hmm. ya Oke. kan? Karena sudah selesai ikrah. Hmm. Tinggal manfaatnya yang belum didapatkan oleh pemilik tanah. Contohnya seperti itulah, Mas. Hmm. Jadi Ya, harus terpenuhi tiga unsur putusan. ya. Dia memberikan rasa keadilan, kepastian Mhm. hukum, dan Hmm. manfaat. Itu, Ya. Mas. Baik, mudah-mudahan ini semacam ikhtiar dari para senior ya, yang nggak mau mestinya kan orang-orang seperti Anda ini mestinya enak aja sekarang kalau istilah orang pensiun ngomong cucu gitu ya. Tapi masih mau turun cawe-cawe semacam ini. Oke, kita tunggu hari Senin nanti persidangannya seperti apa, Pak Dwi Cahyo Suarsono. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Arsul. Sama-sama.